Oke, perkenalkan nama saya Diandra alias Han dengan NRP 50242510557. Eh, saya dari Departemen Teknik Komputer. Nah, di video kali ini saya akan membuat video perbaikan nilai EAS Fisika Mekanika. Nah, jadi eh, yang pertama itu ada dua balok dihubungkan oleh tali ringan yang melilit katrol berbentuk cakram homogen. Nah, balok pertama itu bermasa 2 kilo. Kita tulis dulu yang diketahui. Jadi untuk yang pertama itu adalah M M1 itu sama dengan 2 kilo. Nah, lalu balok kedua itu bermasa 3 kilo. Nah, dan katrol juga memiliki massa 8 kilo. Dan berjari-jari sebesar 0,25 meter. Nah, di sini juga diberitahu bahwa tali ini tidak slip pada katrol dan kedua balok ini mula-mula berada pada ketinggian 0,5 dari lantai, 0,5 meter dari lantai. Nah, di H itu adalah 0,5 meter. Nah, di sini juga kita memakai gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat. Lalu kita juga mengetahui bahwa katrol ini berbentuk cakram homogen, sehingga inersianya itu adalah tengah mr kuadrat. Nah, di sini kita mungkin bisa dihitung juga ya hasil dari inersianya. Ini setengah dikali 8 dikali dengan 0,25 kuadrat, sehingga akan menghasilkan 0,25 kilogram meter kuadrat. Oke, nah jadi selanjutnya kita akan menggambar bentuk katrolnya. Di sini terdapat tegangan tali juga. Bagian sini ini untuk T2, ini untuk T1, dan ada jari di sini. Kemudian untuk sini ada tinggi, itu H, tinggi dari lantai ya. Ini lantainya. Lalu ini juga ada gaya ke bawah, itu W1 dan W2. Nah, di sini uh, karena M2 itu lebih berat dibandingkan dengan M1, maka arah percepatannya itu ya bergerak ke sini. Oke, jadi yang pertama, kita disuruh menghitung percepatan balok serta tegangan tali di sisi M1 dan M2. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah memecah katrol ini menjadi 3 bagian. Nah, jadi kita pecah ini jadi 3 bagian. Dan bagian sini. Oke, nah jadi yang pertama kita mungkin akan mencari untuk balok 1. Nah, di balok 1, kita akan menggunakan hukum kedua dari Newton, yaitu M dikali A. Atau karena ini balok 1, jadi M1A. Yang dimana untuk F, sigma F itu adalah T1 dikurang dengan W1. Atau M1G sama dengan M1A. Sehingga T1 itu sama dengan M1A ditambah M1G. Nah, kemudian kita juga akan mencari untuk balok kedua. Nah, kita juga akan memakai hukum Newton yang kedua, itu sigma F sama dengan M2A, sehingga di sini M2G, M2G dikurang dengan T2 sama dengan M2A. Nah, di sini juga kita akan memperbagus ya. Jadi T2 itu sama aja dengan M2G dikurang dengan M2A.
Atau mungkin kita bisa buat lebih mudah lagi. Ini kita substitusi dulu ya. M1 itu 2, sehingga 2A tambah 2G. Maka T1 itu adalah 2A tambah 2G. Dan untuk T2 itu 3G dikurang dengan 3A. Nah, oke. Kemudian kita akan mencari katrolnya. Nah, di sini katrol itu berotasi, sehingga kita akan pakai hukum Newton 2, tapi hukum yang berotasi ya. Nah, itu sama dengan aja, itu persamaannya adalah sigma tau sama dengan I dikali dengan alfa. Nah, di sini untuk sigma tau-nya sendiri itu T2 dikurang dengan T1. Kita kalikan dengan R, dan I-nya itu tadi kita udah dapat ya, I-nya. Mungkin tidak usah dimasukin dulu, lalu dikali dengan, nah, di sini alfa itu sama aja dengan A per R, sehingga kita bisa mungkin jadi A per R. Nah, ini mungkin bisa kita pindah-pindah lagi ya. Jadi, I per R kuadrat dikali dengan A. Itu T2 min T1 ya. Nah, mungkin kita bisa hitung dulu ya, I per R kuadratnya berapa. Nah, untuk I per R kuadrat itu sama aja dengan 0,25 per 0,25 kuadrat, sehingga itu menghasilkan 4 kilo. Nah, di sini maka kita dapat T2 min T1 itu sama aja dengan 4A. Oke, itu tinggal masukin, kita tinggal masukin saja T2 dan T1-nya. T2 itu adalah 3G min 3A dikurang dengan 2A min 2G sama dengan 4A. Sehingga 3G dikurang 2G itu adalah G dikurang dengan 5A sama dengan 4A. Nah, di sini G itu kita pakai tadi 9,8. Sehingga 9,8 sama dengan 9A. Nah, di sini A itu adalah 1,09. Ini pembulatan. Oke, jadi selanjutnya kita juga akan mencari tegangan tali ya. Untuk T1 itu tadi 2A 2A ditambah 2G, itu hasilnya itu sekitar 21,8 Newton. Lalu untuk tegangan di tali kedua itu 3G min 3A. Benar? Oh ya, saya benar. 3G dikurang 3A itu adalah 26,1 Newton. Nah, oke, ini untuk bagian yang A. Nah, untuk bagian yang B, kita itu disuruh untuk menghitung kecepatan kedua balok tepat sebelum balok ini, balok M2 itu menyentuh ke lantai. Nah, di sini kita akan menggunakan, kita akan menggunakan rumus dari GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah dengan 2AH. Nah, di sini karena mula-mula balok itu diam, kedua balok itu awal-awal berada di yang setimbang di ketinggian 0,5 meter dari lantai, kemudian ya baru jatuh ya, artinya kecepatan awalnya itu adalah 0. Jadi VO-nya itu adalah 0. Sehingga kita bisa hilangkan aja. Jadi VT kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali H. Nah, maka VT sama dengan akar dari 2 dikali 1,09 dikali dengan H. H-nya tadi 0,5. 0,5. Nah, jadi VT-nya ini kira-kira ya 1,04 meter per second. Oke, jadi kita lanjut ke soal yang C. Nah, kita di sini disuruh untuk menghitung waktu yang diperlukan balok ini
untuk menyentuh lantai. Nah, jadi kita akan memanfaatkan ya ketinggian tadi ya. Jadi eh, ini 0,5 atau ini mungkin ya tahu H ya. Nih, H sama aja dengan setengah A T kuadrat. Nah, T kuadrat sama dengan 0,5 kali 1 dengan A. T sama dengan akar dari A atau akar dari 1,09. Nah, T sama dengan kira-kira 0,96 detik. Baiklah, kita akan lanjut ke nomor kedua ya. Nah, untuk di nomor 2 itu sebuah tangga seragam AB dengan panjang 10 meter dan masanya 15 kilo bersandar pada dinding licin yang ditunjukkan seperti pada gambar. Nah, ketinggian ujung A tangga adalah 8 meter. Nah, mungkin kita tulis dulu ya. Tadi kita punya tangga, panjang tangga itu 10 meter. Dengan masa tangga adalah 15 kilo. Nah, kemudian ketinggian ujung A tangga, artinya itu adalah hanya ya, itu 8 meter dari lantai. Nah, lalu kita punya informasi itu adalah petugas kebakaran, pemadam kebakaran. Maka masa petugas itu 60 kilo. Nah, lalu kita juga ada untuk kasus yang A, itu saat kasus A, AX sama dengan 3 meter. Ini kasus saat pemadam kebakaran berada pada posisi 3 meter dari titik B menuju ke titik A. Lalu kasus kasus BX sama dengan 7 meter. Nah, di sini kita yang pertama kita lakukan adalah ya kita disuruh untuk menentukan komponen gaya normal vertikal NB dan gaya gesek horizontal FB pada lantai di titik B saat petugas pemadam kebakaran berada pada posisi 3 meter dari titik B menuju titik A. Oke, untuk yang A ya. Yang A itu kita disuruh untuk mencari gaya dari gaya horizontal ya. Kita nggak usah tulis deh. Jadi ini gaya horizontal dan vertikal dari titik B. Oke, nah vertikal. Nah, jadi pertama itu kita mencari kesetimbangan gaya vertikalnya. Jadi untuk kesetimbangan gaya vertikal, timbangan gaya vertikal. Nah, ini kita bisa menggunakan sigma F ya, atau hukum Newton ya. Sigma Fv sama dengan 0. Nah, di sini itu kita karena disuruh mencari yang NB ya, maka NB kurang dengan WT kurang dengan WP sama dengan 0. Nah, di sini NB itu sama aja dengan WT ditambah dengan WP. Nah, ini kita tinggal masukin ya, masukin substitusi. WT itu adalah 49 ditambah dengan 588 menghasilkan 637 Newton. Nah, ini gaya normal vertikal. Nah, lalu kita akan mencari timbangan gaya yang horizontal. Ini kesetimbangan gaya horizontal. Nah, ini kita akan menggunakan hukum Newton juga, tapi ini karena horizontal ya, jadi menggunakan sigma fx sama dengan 0. Nah, di sini karena sigma fx sama dengan 0, maka dari gambar ya, itu hanya ada dua gaya yang bekerja ya. Ini
ya gaya gesek dan gaya normal, normal A. Nah, dari sini kita bisa untuk mencari untuk kesetimbangan momen di, jadi kita untuk mendapatkan ini kita tuh harus timbangan momen di titik B. Nah, maka kita bisa tulis di sini ya, eh, timbangan momen itu di titik B. Oke, nah di sini kita dapat NA itu dikali 8 sama dengan WT dikali dengan 5 cos theta, lalu ditambah dengan WP dikali dengan 3 cos theta. Nah, oh ya, saya lupa untuk tetanya ya. Theta itu dapat dari, kita bisa dapat dari segitiga. Jadi untuk segitiga ya, ini buat sini aja. Ini kan tanggal 10, ini 8. Nah, ini kita bisa cari pakai, kita cari tetanya dulu nih. Jadi untuk sin theta itu sama dengan 8 per 10 atau 0,8. Ini sama aja dengan sin dari sin 37 ya kalau tidak salah. Sebentar. Oh, bukan. Jadi ini adalah sin 53. Jadi ini adalah sin 53. Sin 53 adalah 0,8. Sehingga tetanya itu adalah 53. Oke. Nah, kita masukin aja ya. Karena kita mau cari A, masukin aja. Untuk tadi WT itu adalah 49 dikali dengan 5 cos theta itu adalah, oh maaf, ini bukan 49 ya, ini 143. Di 147, ini kita kali 3. Lalu ditambah dengan WP, itu 588 dikali dengan 1,8. Nah, dapat NA kali 8 sama dengan 441 ditambah dengan 1058,4. Nah, ini NA itu sama dengan 187,4 Newton. Nah, oke, jadi di sini karena tadi sesuai dengan persamaan ya, FB itu sama dengan NA, maka FB itu sama aja 187,4 Newton. Oke, jadi kita lanjut ke bagian B. Di sini aja ya. Bagian B. Nah, untuk bagian B itu ditanyakan, kita disuruh untuk mencari koefisien gesek statis saat petugas pemadam kebakaran saat petugas hampir tergelincir. Nah, saat berada 7 meter dari B. Oke, nah di sini anggapannya dia berada ini ya. Jadi yang ditanyakan adalah koefisien FB.
Nah, eh, maka tadi ya dengan melihat persamaan ini, FB ini, kita ya ini akan sama aja hasilnya dengan yang tadi ini. Saat petugas itu berada pada 3 meter. Kenapa? Karena ya panjang kan, ini panjang tangga itu 10 meter kan. Nah, saat dia 3, ini 3. Artinya 0, ini 0 sampai 3. Nah, di sini itu 7 sampai 10. Jadi ya untuk koefisien geseknya ya, koefisien gesek itu ya akan sama aja karena tetap di titik ini nih FB-nya anggapannya. Nah, jadi ya itu aja. Baiklah, kita akan lanjut ke nomor 4 ya. Nah, di sini air mengalir dari kiri atau titik 1 ke kanan, titik 2 dalam suatu sistem pipa yang dihubungkan dengan manometer yang diisi air raksa. Ya, seperti pada gambar. Nah, di sini debit air itu sebesar 1.500 cm kubik per detik. Nah, diketahui juga massa jenis air itu 1 gram per cm kubik dan massa jenis air raksa itu 13,6 gram per cm kubik. Dan tekanan atmosfer yaitu 1 atm itu sama dengan 1,03 dikali dengan 10 pangkat 5 N per M kuadrat. Nah, yang pertama, eh, kita disuruh untuk menyebutkan prinsip fisika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu yang kedua, berapakah laju aliran air di titik 1 dan 2? Dan yang ketiga, itu menentukan tekanan di titik 1 dan 2. Oke, jadi untuk yang A ya, pertama, A, mas, bentar, oke, bagian A, jadi prinsip fisika, prinsip fisikanya. Nah, jadi prinsip fisika yang dipakai itu yang pertama, itu ada persamaan kontinuitas. Ini air mengalir ya. Jadi eh, persamaan yang dipakai itu adalah Q itu sama dengan A1 P1 atau sama aja dengan A2 P2. Nah, jadi ini digunakan untuk hubungan antara debit, luas penampang, dan kecepatan. Untuk debit, luas penampang, dan kecepatan. Kecepatan. Nah, lalu yang kedua itu ada persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Nah, di persamaan Bernoulli ini untuk fluida itu apa ya, menentukan fluida itu tidak termampatkan. Jadi di sini bisa pakai P per Rho G ditambah dengan V kuadrat per 2G ditambah dengan Z sama aja dengan konstan. Lalu ketiga itu ada hidrostatis atau hidrostatika. Nah, di hidrostatika ini untuk menghitung, kita tulis rumusnya dulu ya. Jadi P sama dengan tekanan ini mutlak ditambah dengan OGH. Nah, ini untuk menghitung hubungan tekanan, ya menghitung hubungan tekanan dengan eh, dengan beda tinggi kolam air dan
air raksa. Oke, lalu kita pindah ke bagian B. Ini aja ya untuk yang bagian A. Jadi itu ada persamaan kontinuitas untuk menghitung debit, luas penampungan, dan kecepatan. Lalu ada persamaan Bernoulli itu untuk ya aliran fluida tak termampatkan. Lalu ada hidrostatika, itu untuk menghitung hubungan tekanan dengan beda tinggi kolam air dan air raksa. Nah, B itu adalah kecepatan. Tadi benar. Ya, laju aliran air di titik 1 dan 2. Nah, di sini kita bisa mencari apa ya? Penampangnya dulu ya. Nah, untuk penampang itu A1 sama dengan Pi dikali D1 kuadrat per 4. Jadi ya ini sama aja dengan D1 itu ada 0,05 kuadrat dibagi 4. Atau sama aja dengan 1,96 dikali dengan 10 pangkat min 3. Nah, lalu untuk luas penampang 2 itu sama rumusnya, pakai 2 per 4. Jadi Pi 0,1 kuadrat per 4. Atau dibulatkan ya sekitar 7,85 dikali 10 pangkat minus 3. Oke, nah di sini kita akan mencari kecepatannya atau V1 dan V2. Nah, untuk V1 itu kita ya menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus ini. Kan rumus ini A1 V1. Karena kita mencari A1, maka V1 itu adalah Q per A1. Tadi kita ketahui ya, Q-nya itu di atas debitnya ya. Tuh, 1500. Jadi ini Q per A1 atau sama aja dengan 1,5 dikali dengan 10 pangkat minus 3 per A1 tadi 1,96 dikali dengan 10 pangkat min 3. Itu sama aja eh, pembulatan kira-kira akan hasil 0,76 meter per second. Nah, untuk V2 itu Q per A2. Nah, di sini ya Q-nya sama. Untuk A2 tadi itu 7,85 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Jadi ini kira-kira ya 0,19 meter per second. Ini pembulatannya. Ya, jadi ya didapatkan untuk V1 untuk kecepatan aliran air di titik 1 itu adalah 0,76 meter per second dan untuk V2 atau laju aliran air di titik 2 itu 0,19 meter per second. Lalu kita akan lanjut ke bagian yang C. Nah, bagian C itu adalah tekanan. Jadi tekanan di titik berapa tadi? Titik kan satu, oh ya. Jadi yang titik 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, di sini uh, jadi tekanan di titik 1 dari manometer. Tekanan di titik 1 itu dari manometer. Nah, kita akan mengambil permukaan air raksa yang bagian kanan itu yang bersinggungan dengan udara bertekanan PO, jadi 1 atmosfer. Nah, sebagai titik referensi. Jadi di permukaan raksa kanan atau kita buat PR ya, itu sama aja dengan PO, itu sama dengan 1,03 dikali dengan 10 pangkat 5. N, oh maaf, jadi ini Pascal. Ini adalah PA. Nah, kemudian permukaan raksa yang di kiri itu 0,1 meter lebih tinggi dari yang permukaan kanan. Sehingga dalam raksa diam naik
0,1 meter menyebabkan tekanannya berkurang. Sehingga PL atau ya di kiri itu PL itu PR dikurang dengan Rho G dikali G 0,1. Maka sama aja dengan PO dikurang dengan 13.600 dikali dengan 10 dikali dengan 0,1. Atau sama aja dengan PO dikurang 13.600 atau 1,36 kali 10 pangkat 4. Nah, di sini titik 1 itu berada 0,2 meter di atas permukaan raksa kiri, itu dalam air. Nah, jadi naik 0,2 meter di air, ya tekanan berkurang lagi. Jadi untuk P1 itu PL dikurang dengan rho air G dikali dengan 0,2. Nah, di sini PO dikurang 1,36 kali 10 pangkat 4 dikurang dengan 1000 itu 10 kali 0,2 ya. 10 kali 0,2. Nah, oke. Jadi kita dapatkan untuk P1-nya itu adalah 1,03 kali 10 pangkat 5 dikurang dengan 1,36 kali 10 pangkat 4 dikurang dengan 2 ya 2 kali 10 pangkat 3. 2 kali 10 pangkat 3. Nah, di sini ya P1 itu diperkirakan 8,7 dikali dengan 10 pangkat 4 Pascal. Nah, jadi ya P1 itu adalah 8,7 dikali 10 pangkat 4 Pascal. Atau ini bisa dibilang 0,85 atmosfer ATM. Nah, lalu kita akan mencari, ini sebentar ya, ini adalah tekanan di titik 1. Lalu di sini itu adalah tekanan di titik 2. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan Bernoulli. Jadi, kita akan menggunakan Bernoulli ini di antara titik 1 dan 2. Nah, jadi, P1 itu tambahkan dengan setengah Rho 1 kuadrat tambah dengan Z1 sama dengan P2 ditambah dengan setengah Rho V kuadrat V2 kuadrat ditambah dengan Rho GZ2. Ini sama aja ya dengan yang konstan tadi ya. Jadi artinya ini akan sama aja dengan yang barusan. Ini. Nah, di sini kita akan mengambil Z1 itu sama dengan 0. Sehingga Z2 itu sama dengan 2 meter. Oke, jadi ya ini tinggal kita substitusikan ya. Jadi pokoknya P2 sama dengan P1 ditambah dengan setengah P P1 maaf ini rho ya. Ini rho P1 kuadrat ditambah dengan maaf, ini dikurang. P1 kuadrat dikurang dengan P2 kuadrat dikurang dengan rho G Z1 kurang Z2. Z1 kurang Z2.
Oke. Oh, ini maaf ya, kembali ya. Agak ini di Z kedua kurang dengan Z1. Nah, di sini kita akan menghitung. Jadi untuk kita hitungnya per bagian aja. Ini bagian sini sama bagian ini. Nah, ini tengah P V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat itu sama dengan 0,5 dikali dengan 1000, itu rho air ya, rho air, lalu dikali dengan 0, oh ya 0,76 kuadrat dikurang dengan 0, berapa? 0,19. Ini V1 dan V2 kuadrat hingga ini sekitar hasilnya itu akan sekitar 2,7 dikali dengan 10 pangkat 2 PA. Lalu untuk bagian yang rho GZ itu rho G Z2 kurang Z1 itu sama dengan 1000, ya 1000 dikali 10 dengan Z2-nya adalah 2 dikurang dengan 0, maka ya 2. Jadi hasilnya ada 2 dikali dengan 10 pangkat 4 PA. Nah, sehingga P2 itu sama aja dengan P2 itu adalah 8,7. Ini sekitar ya hasilnya. 8,7 dikali dengan 10 pangkat 4 ditambah 2,7 kali 10 pangkat 2 dikurang 2 dikali 10 pangkat 4. Yang hasilnya ini adalah sekitar 6,8 dikali dengan 10 pangkat 4 Pascal. Baiklah, sekian saja dari saya. Mohon maaf jika banyak banyak terjadi kesalahan saat menjelaskan ini. Semoga ini dapat membantu untuk lebih mengerti ya tentang soal-soal yang bertipe soal seperti ini. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.